Guys, welcome back in Najute Channel. Hari ini aku mau review belanja mingguan aku, belanja sayuran beserta food preparation menjelang bulan puasa. Dan kita akan intip kulkas aku, kita akan obrak-abrik isinya seperti apa tanpa food container. Ya guys, oh ya sebelumnya karena besok mau puasa, saya dari Najute Channel mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk kalian yang menjalankan. Semoga puasa kita kali ini diterima dan berkah selalu untuk kita semua. Jadi tadi aku ke dua tempat ya guys, ke tukang sayur dan ke Indomaret. Ke Indomaretnya aku nggak minta kantong plastik, jadi pakai kantong plastik bekas mie ayam aja. Tadi aku beli mie ayam juga supaya irit kantong plastik. Di Indomaret aku beli ini biskuit Mari, harganya Rp7.000. Ini buat bikin cemilan yang enak-enak. Kalian nantikan terus di Najute Channel ya. Aku mau bikin apa dari biskuit ini. Terus selanjutnya aku beli 2 biji santan kara, satunya Rp3.000. Beli 2 jadi Rp6.000. Dan totalan keseluruhannya jadi Rp12.000 belanja di Indomaret. Sekarang kita akan bongkar plastik belanjaan dapur. Ini dia guys. Ini tadi aku total belanja ini harganya Rp120.000. Apa aja itu isinya Rp120.000? Ayo kita unboxing. Ini ikan-ikanannya. Aku beli 2 jenis ikan. Nanti akan saya cuci, saya bersihin, saya put preparation. Ini 2 jenis ikan, yaitu ikan tongkol. Ini ikan tongkolnya setengah kilo lebih dikit. Harganya tadi setengah kilo lebih dikit itu Rp26.000. Ini setengah kilo lebih dikit Rp26.000. Dan ikan mujair 1 kilonya Rp35.000. Lumayan mahal ya guys. Selanjutnya kita akan bongkar ini daun jeruk dan serai 2.000 seperti biasa buat bikin sambal balado. Resepnya ada di playlist Dapur Najute. Terus aku beli cabai merah seperempat, harganya masih Rp7.000, masih murah. Padahal kan udah mau puasa berapa hari lagi, tapi alhamdulillah ini belum naik. Terus aku beli kentang ini setengah kilo lebih, harganya Rp10.000, isinya 4. Lumayan mahal, nggak nyampe sekilo, hanya setengah kilo, Rp10.000. Jeruk nipis Rp1.002. Ini tomat tadi seperempat lebih, harganya berapa ya aku lupa. Kalau nggak salah ini tadi harganya Rp5.000 segini seperempat. Beli sayur asem Rp5.000. Ini enak banget ini sayur asem, nanti ada di playlist Dapur Najute juga akan saya masukkan tutorialnya. Dan tambahannya buat sayur asem beli ini terong bulat, beli 2.000 dapat 5 buah terong hijau, terong bulat. Lalu cabai hijau buat temen sayur asem 3 biji Rp1.000 karena memang perlunya nggak banyak-banyak. Bawang merah seperempat masih sama harganya Rp12.000, masih lumayan mahal. Nah ini dia risol Bandung, ini tinggal digoreng buat cemilan sehari-hari.
harganya Rp6.000, isinya 10 butir. Memang beli gorengan abang-abang, minyaknya nggak sehat, mendingan kita goreng sendiri aja guys, minyaknya lebih sehat, lebih bersih. Dan terakhir ini aku beli biasa baby labu siam. Ini anakku yang bayi, kita lihat suka banget ngegadoin ini, direbus, digadoin, dia doyan banget. Buat kita juga bagus buat kolesterol. Ini harganya tadi 8.000 segini. Isinya 5. Jadi totalannya keseluruhannya 120.000 guys, belanja di tukang sayur. Ya guys, belanjaan saya totalnya seharga 120.000. Ditambah belanjaan Indomaret ini. Tadi ini belanja di Indomaret 12.000, jadi 132.000. Hanya dapat biskuit Mary, santan kara 2, cabai merah seperempat, ini 2.000 isi 5, terong bulat, jeruk nipis 2, cabai hijau 3 butir, labu siam mini 5 butir, tomat seperempat lebih dikit, sayur asem 5.000, bawang merah seperempat, risol Bandung, kentang, daun jeruk dan serai, dan terakhir ikan 2 jenis, yaitu ikan tongkol dan ikan mujair, sekilo dan setengah kilo. Jadi totalnya 132.000. Sekarang kita akan food preparation ya. Pertama cabai merah. Seperti biasa ditaruh di tempat makanan yang udah kita alasin dengan tisu, samping kanan kirinya semua. Sekarang aku petikin dulu deh biar nggak terlalu penuh tempatnya. Setelah udah dipetikin semua batangnya, kita taruh bawang putih 1 atau 2 boleh di atasnya, dan kita tutup kembali dengan tisu. Tisunya bebas ya guys, mau tisu makan apa tisu facial, kita tutup deh. Kita taruh kulkas, ini awet sampai kurang lebih sebulan ya guys. Selanjutnya kita akan penyimpanan bawang merah. Ini masih ada sisa bawangnya yang lama, aku tuang dulu supaya nanti bawang yang lamanya ada di bagian atas. Sekalian bawang-bawang yang mulai busuk kita sisihkan, kita buang-buangin. Bawang yang baru kita taruh di bagian bawahnya. Jadi nanti giliran pas kita mau pakai, kita ngambil bawang yang lama dulu. Ini yang lama kita taruh di atasnya kembali. Untuk kentang juga sama ya guys, aku bawang merah, bawang putih dan kentang ditaruh di tempat yang bolong-bolong seperti ini supaya nggak cepet busuk, jadi dia masuk udara. Ini kentangnya juga sama, aku akan taruh, aku satukan dengan bawang. Bawang putihnya juga kita taruh di atasnya. Sudah jadi. Untuk tomat aku langsung aja taruh di tempat kulkas, di pintunya itu kan biasanya ada buletan-buletan rak telur, biasanya aku taruh di situ.
jadi nggak aku taruh di mana-mana. Untuk labu siamnya juga karena ini langsung mau dimasak atau besok, jadi nggak perlu ditaruh di tempat, taruh di plastik aja, besok juga udah dimasak, nggak akan layu. Ini juga sama, taruh di rak telur. Ini pun aku taruh di kulkas nanti bagian bawah. Aku satuin dengan labu siamnya biar nggak makan tempat, karena aku kalau pakai food container kulkasku penuh banget guys, udah nggak bisa naruh makanan yang kalau makanan malam itu kan masih sisa buat besok. Kadang-kadang itu udah nggak ada tempat, nggak ada space buat naruh makanan sisa malam. Atau kadang aku kan bikin puding, bikin kue, bikin apa, suka naruh-naruh di kulkas, itu nggak ada tempat sama sekali kalau kita taruh di food container. Jadi aku sih nggak pakai food container, taruhnya ya per plastik seperti ini aja di dalam kulkas. Ini pun sama, kalau ini nanti kita taruh di dalam freezer. Ini pun sama, taruh di keranjang kulkas bawah. Nanti akan aku kasih tahu ya guys. Ikan-ikannya udah saya cuci bersihin 3 kali. Terus saya kasih bumbunya hanya garam, cuka, dan kunyit bubuk. Kita balurin semua, kita marinasi sampai rata. Banyak dikitnya tergantung ikannya ya guys. Kalau aku sih nggak ada takaran pastinya, yang penting sampai semuanya terlumuri secara rata aja. Nanti habis ini aku taruh di kantong plastik putih yang bersih, terus kita taruh di freezer. Jadi tiap nanti mau makan, mau masak, tinggal kita keluarin, bangun tidur pagi-pagi itu 3 jaman aja udah cair, atau kita rendam di atas air sedikit. Kalau mau lebih cepat, langsung kita goreng deh. Simpel kan guys. Udah saya taruh ke plastik ikannya, langsung aja deh kita masukin ke dalam freezernya. Ini ikan mujairnya aja setengahnya udah aku masak, tinggal setengah lagi. Jadi gitu aja, kalau aku simpel, nggak ribet, nggak perlu pakai kontainer food. Nanti kalau mau masak tinggal ini kita ambil satu plastik, kita goreng deh. Ini di atasnya ada sosis, kentang, ini filet ayam, dan ini bumbu rendang, bumbu gongseng. Sedangkan ini bumbu ayam goreng, bumbu sop tulang, bumbu ayam goreng, nugget anak-anak. Ini sosis sapi, yang ini tadi sosis ayam, jadi punya 2 sosis. Kita akan lihat isi kulkasku ya guys. Lihat, tanpa food container aja ini udah penuh banget. Lihat tuh, apalagi kalau dimasukin berbagai food container gak akan muat naruh barang-barang ini. Pepaya, mentega, susu, ada kecap manis, saus spaghetti. Ini spagettinya ada 2. Ini berbagai minuman botol. Kita akan lihat dulu di bagian atasnya. Ini bagian atasnya juga udah penuh banget sama susu. Ini susu anak-anak, ada kopiko juga satu di situ. Ini bisa juga untuk bikin kue. Di lantai 2-nya ada pepaya 2 biji sama susu SKM, mentega. Ini gula aren cair buat bikin boba. Untuk resepnya juga udah ada di dapur Najute ya guys. Di lantai 3, nah ini dia yang tadi kita beli.
Ini risol Bandungnya, ini cabe. Satu-satunya food container yang aku pakai dari dulu hanya untuk menaruh cabe aja, karena itu sangat efektif agar cabe nggak cepet layu, nggak cepet busuk. Jadi memang aku taruh di food container dari zaman dulu. Selebihnya aku nggak pernah pakai food container ya guys, karena kulkasku itu penuh. Ini karena masih siang, nanti kalau udah malam ini lebih penuh lagi. Aku taruh berbagai makanan yang masih sisa. Ketimbang dibuang kan bagus kita taruh kulkas, besoknya masih bisa kita angetin. Kalau kita pakai food container, mau taruh di mana lagi? Udah nggak muat, udah penuh dengan kotak-kotak. Dan ini di lantai 4-nya ada berbagai minuman juga, minuman dingin buat jalan-jalan. Ini cuman ini karena nggak jalan-jalan jadinya masih sisa banyak. Nah, untuk sayurannya biasanya aku taruh di keranjang sini. Inilah yang aku bilang keranjang-keranjang kulkas itu ya, ini guys. Ini sayurannya dari dulu aku cuma taruh di plastik terus taruh di dalam sini. Ini sayur asam yang tadi, ini daun jeruk yang tadi sama serai, ini labu siam beserta teman-temannya. Atau kalau ada bahan sayur lain aku langsung masukin aja ke sini setelah aku petikin tanpa aku cuci dulu. Itu sih seminggu juga udah awet ya guys. Cuman kan biasanya aku nggak sampai seminggu juga ini udah habis. 2 hari 3 hari itu udah pada habis sayuran. Jadi untuk apa ditaruh di food container? Orang aku belanjanya kan mingguan bukan bulanan, jadinya nggak akan cepet layu. Nah, ini untuk sisi bagian telur. Nah, ini dia tomat, biasanya aku taruh sini. Kalau nggak di bawah sini juga ada tempat buat tomat. Ini taruh di sini sebulan lamanya pun awet, nggak akan busuk. Yang penting jangan dicuci dulu. Setelah kita beli jangan dicuci dulu, langsung aja kita taruh sini. Jeruk nipisnya juga aku taruh sini. Ini telur. Dan di rak ini ada air es. Ini bumbu tauco. Biasa orang Medan itu seneng banget makan tauco. Ini terasi. Ini ada mayonaise, kaldu ayam kampung. Ini no MSG ya guys. Dan di rak terakhirnya air es juga beserta obatan. Jadi gitu aja ya guys, bongkar-bongkar kulkas saya, isinya seperti apa tanpa food container. Tetap rapi, tetap efisien, yang pasti nggak makan tempat. Sekian video saya hari ini, semoga video saya selalu bermanfaat ya guys. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, share ke media sosial yang kalian punya, and subscribe. Aktifkan tombol loncengnya juga ya, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video saya selanjutnya. Bye bye.